Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Widi Teknisi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang handphone. Nah, di sini saya kedatangan handphone Redmi 5A. Ini kerusakannya pada LCD-nya, jadi LCD-nya pecah dan di sini saya sudah persiapkan LCD untuk penggantinya. Nah, di sini saya akan memasang LCD-nya. Nah, sebelum memasang LCD-nya kita lepas dulu plastiknya ini. Nah, tentu sebelum melepas plastik ini, pastikan dulu LCD-nya berfungsi sebagaimana mestinya atau berfungsi dengan baik ya teman-teman. Karena ketika kita melepas plastik ini, otomatis segel pada LCD juga sudah tidak berlaku lagi. Terkadang LCD yang baru sekalipun bisa saja mengalami kerusakan ya teman-teman. Nah, ini plastik bagian belakangnya sudah saya lepas. Nah, untuk plastik ini ada juga yang dilepas, ada juga yang tidak. Nah, sekarang saya akan melipat kabelnya. Nah, di belakang kabel ini terdapat seperti isolasi double tip ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melepasnya dan di sini kita akan menempelkan dengan plat besinya. Nah, kalau untuk isolasi double tip ini ada juga yang dipasang, ada juga yang tidak ya teman-teman. Nah, di sini saya memilih untuk memasangnya. Nah, di belakang LCD ini ada beberapa komponen, namun di sini tidak dilindungi oleh isolasi teman-teman. Jadi kita bisa menempelkan isolasi. Nah, di sini saya kebetulan ada isolasi. Nah, isolasi ini memang khusus untuk LCD teman-teman. Jadi kelebihan isolasi ini isolasinya tahan panas. Nah, di sini saya akan menempelkan isolasi. Nah, karena kalau komponen ini tidak ditempel dengan isolasi, ada kemungkinan bisa konslet ya teman-teman. Dan sekarang saya akan tempelkan isolasinya. Nah, ini sebelum kita memasang LCD, kita perhatikan hal-hal yang kecil-kecil dulu ya teman-teman. Nah, seperti pada LCD biasanya ada seperti jaring kecil untuk earphone-nya. Itu biasanya menempel langsung dengan LCD. Itu juga kita perlu perhatikan. Nah, namun kali ini untuk HP-nya ini sepertinya sudah pernah diganti LCD-nya, jadi saya tidak menemukan jaring pelindung untuk earphone speakernya. Jadi ini sudah tidak ada jaring untuk earphone-nya ya teman-teman. Nah, setelah kita pasang seperti ini, nah ini tujuannya untuk memastikan bahwa LCD sebelum dilem itu posisinya sudah presisi dengan frame-nya. Kalau dirasa ada yang seperti mengganjal, kita bisa membukanya dan kita membersihkannya. Nah, ini saya rasa sudah cukup bersih, sudah cukup aman. Oke, sekarang saya akan tambahkan lem pada bagian pinggir frame-nya. Nah, sebelum memberikan lem, kita pastikan dulu pinggiran frame-nya itu benar-benar bersih ya teman-teman. Jadi benar-benar bersih dari lem sebelumnya. Nah, dalam menambahkan lem ini kita jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Nah, setelah dikasih lem, nah di sini saya akan menambahkan lemnya juga. Dan di bagian sampingnya juga saya akan tambahkan lem. Ini kita beri lem secukupnya saja ya teman-teman. Nah, setelah dipasang lemnya, kita langsung pasang LCD-nya.
Nah, setelah LCD-nya dipasang, kita bisa menggeser-gesernya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jadi supaya benar-benar presisi. Nah, setelah dipastikan posisinya sudah presisi, kita bisa mengikatnya dengan karet. Nah, ini tujuannya supaya LCD dan filmnya bisa melekat dengan kuat ya teman-teman. Nah, setelah didiamkan beberapa menit, nah di sini saya hanya mendiamkannya selama 10 menitan ya teman-teman. Kita bisa langsung melepas karet-karetnya. Nah, dalam melepas karet-karetnya ini perlu hati-hati juga ya teman-teman, karena masih ada kabel LCD-nya, itu jangan sampai terkoyak atau mungkin robek atau putus bahkan. Oke, kita akan lepas dulu karet-karetnya. Nah, setelah dilepas karet-karetnya, nah di sini saya akan menambahkan lem untuk kabel touchscreen-nya, karena ini mesti menempel ke frame-nya. Dan sekarang saya akan memasang mesinnya. Oke, nah ini kameranya belum dipasang ya teman-teman. Oke, kamera. Oke, sekarang kita akan pasang mesinnya. Saat memasang mesinnya perlu diperhatikan juga jangan sampai ada kabel fleksibel yang tertekan atau terjepit ya teman-teman. Nah, ini kita masangnya juga mesti harus hati-hati karena di sini terdapat seperti kuncian, jadi kita harus menekan mesinnya, tapi kita mesti harus hati-hati karena di belakangnya mesin ini ada LCD-nya ya teman-teman. Jangan sampai ketika kita menekan mesinnya dan LCD-nya ikut ketekan, yang ada malah pecah atau retak. Nah, setelah dipastikan mesinnya terpasang dengan baik, kita bisa langsung memasang kabel-kabelnya. Nah, ini kabel LCD-nya karena masih baru, jadi kita mesti menekuknya sedikit supaya pas dengan konektornya. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman, kita perlu juga melepas isolasi double tip-nya. Oke, sekarang saya akan pasang untuk fleksibel on off-nya, on off dan volumenya.
Nah, jangan lupa juga untuk memasang kabel antenanya. Oke, setelah semuanya dipasang, kita akan pasang penutup mesinnya. Nah, ini dia penutup mesinnya. Oke, sebentar. Nah, ini baterainya mesti dipasang dulu ya teman-teman. Oke, saya akan ambil lem, karena dalam pemasangan baterai ini kita mesti menambahkan lem. Jadi biar baterainya melekat dengan frame-nya. Dalam pemasangan mur ini jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Nah, ini bukan lubang untuk mur. Oke, sekarang saya akan coba hidupkan. Nah, logo Xiaomi-nya sudah kelihatan. Oke, kita akan tunggu sebentar. Oke, langsung saja kita akan pasang penutup belakangnya. Nah, dalam pemasangan penutup belakang ini kita mesti hati-hati juga ya teman-teman, karena penutup belakangnya penuh dengan kuncian, jadi kita mesti menekannya. Nah, jangan sampai ketika kita menekannya LCD-nya pecah atau retak ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini HP-nya sudah selesai diperbaiki. Nah, ini kita tinggal membersihkan sisa lem yang ada di pinggiran LCD-nya. Oke teman-teman, nah itu saja mungkin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, cara mengganti LCD Xiaomi Redmi 5A. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.